Ruang Pulih, cerita dan edukasi kesehatan mental. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast Sahabat Subuh. Kali ini Sahabat Subuh punya segmentasi baru nih, yaitu Ruang Pulih, yang dimana Ruang Pulih ini sendiri bakal jadi mediasi, cerita, dan edukasi kesehatan mental. Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman yang kurang mengenakan terkait dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan bullying. Mungkin kalian pernah ada yang dibullying di lingkungan pendidikan kalian, kayak mungkin SD kalian pernah dibully, SMP atau SMA secara verba, ataupun mungkin secara tindakan. Gimana nih menurut teman-teman sekalian, apakah memang dampaknya sampai sekarang ini masih terus terasa, masih kepikiran, atau kalian udah menjadi sesosok individu yang sudah lebih berkembang daripada dulu? Jadi, kebetulan di momen ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Pak Ustadz Ahmad Alam ME, yang dimana motivator sekaligus founder dari Sahabat Subuh itu sendiri. Boleh Pak Ustadz memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Alam, boleh dipanggil Kang Alam atau AA. Saya dulu panggilannya AA. Di Garut itu panggilan kakak itu AA. Biar gaul Pak Ustadz ya. Nah, bias nyoba. Asik. Ya, gitu. Alhamdulillah saat ini kita bersama-sama dengan teman-teman buka kegiatan kebaikan ya. Jadi konektor kebaikan di Sahabat Subuh. Dan ini adalah segmen pertama kita ya. Segmentasi pertama betul Pak Ustadz. Ruang pulih. Ruang Pulih. Mantap. Tuh, memang dari Ruang Pulih ini sendiri tuh tujuannya untuk memberikan edukasi, juga memberikan pengalaman dari sudut pandang kita sebagai saya host Gofran VTD dan narasumber Pak Ustadz Ahmad Alam. Lalu selaku juga untuk kalian yang lagi dengerin konten ini, mungkin kalian ada yang mau cerita nanti pengalaman kalian, bisa aja langsung cerita di komen, ataupun nanti bisa di Instagramnya Sahabat Subuh, kayak nanti kalian ceritain nih pengalaman kalian terkait dengan bullying itu seperti apa sih? Seperti mungkin kalian dikatakan secara fisik kayak, aduh kamu nih orangnya kurang ngerawat fisik ya, dan itu menjadi salah satu pemikiran buat kalian juga. Nah, di segmentasi selanjutnya kita bakal masuk ke segmentasi ice breaking, yang dimana kita tuh mau berbincang-bincang bullying ini seperti apa. Menurut saya sendiri, dalam pengalaman saya, memang dari tindakan bullying ini kurang mengenakan. Jatuhnya dari pengalaman pribadi saya tuh ya ada masa di mana saya mungkin terlalu berfokus kepada orang yang membulinya, bukan kepada masalahnya. Di saat itu saya berpikir bahwa dibandingkan saya menyelesaikan masalahnya, menurut saya mereka yang melakukan bullying itu yang salah. Kenapa dia harus melakukan tindakan itu ke saya? Kenapa nggak pakai dengan cara yang baik gitu Pak Ustadz? Kalau dari Pak Ustadz sendiri bagaimana nih? Ya, benar, Mas Gofran. Hari ini tuh banyak ya, banyak sekali orang yang tumbuh di lingkungan miskin empati. Tetapi ternyata kayanya bukan kaya duit. Kaya duit kan enak. Iya. Kayanya apa? Kaya komentar. Sehingga hal-hal yang mungkin menurut sebagian itu teh hal yang receh, niatnya bercanda gitu. Padahal bisa jadi tanpa kita sadari kita udah masuk ke bullying. Nah, di lingkungan kita ini, itulah yang terjadi hari ini. Ya. Niatnya bercanda, dasar lu monyet, misalkan. Anjing lu. Sekarang kan kayak gitu tuh. Betul. Dan itu di ruang publik tuh jadi hal yang biasa. Tapi mungkin ada beberapa anak yang santai aja. Tapi ada beberapa anak yang secara mental belum tentu sanggup ketika dihadapkan dengan bullying tersebut gitu. Dan menurut saya sih ini persoalan yang sering terjadi dan bagus banget ya hari ini kita bedah supaya siapapun yang hari ini tumbuh dengan mental yang sehat ya, dan sehingga dia mudah-mudahan lah ngejalani hidupnya dengan bahagia gitu. Iya, setuju banget Pak Ustadz. Jadi dengan pembahasan topik ini tuh kita mengharapkan bahwa selain dari individu kuat, juga individu yang sehat. Jadi sehat itu bukan secara fisik aja, sehat juga harus secara mental. Nah, dari bullying ini sendiri, dengan perkembangan zaman sekarang, jadi memang salah satu permasalahan topik yang lumayan berat ya Pak Ustadz, di mana kita tuh mungkin kalau dulu zaman-zamannya belum ada sosial media, atau mungkin belum semasif sekarang ini, kayak bullying tuh terbatas dari fisik dan itu pun bisa terlihat gitu. Bisa dirasakan oleh mungkin penanggung jawab di lingkungan sekolah, kayak mungkin ada guru, atau mungkin ada
orang tua yang menyaksikan kegiatan-kegiatan bullying tersebut yang kurang baik. Tapi kan kalau sekarang ini memang dari bullying itu agak cukup susah ya Pak Ustadz ya, bisa dilakukan di mana saja, termasuk dari sosial media sendiri, bahkan itu bukan dari orang-orang yang kita kenal aja, bisa jadi dari orang-orang yang ya udah emang mungkin dia niatannya buat menilai seseorang tuh dari sesuatu jahat dan baiknya aja gitu Pak Ustadz. Setuju, makanya gini, ada beberapa orang yang ingin terlihat dominan, ingin dominan di komunitasnya, di lingkungannya, supaya dia terlihat lebih kuat, lebih populer, bahkan mungkin lebih berkuasa. Sehingga tanpa dia sadari, ya perasaan itu, ya keinginan itu terlontarkan dengan apa? Dengan ngebully temannya. Kalau misalnya iseng, dasar lu gendut, misalkan gitu, Iya, ya kan? betul. Kalau misalkan anaknya siap dengan apa candaan kayak gitu, memang nggak sahabat lu. Dasar monyet, bukan. Betul, betul. Tapi kalau misalkan ada beberapa anak-anak ya contoh lah ya, nggak usah jauh-jauh. Misalkan saya nih ngalami perasaan dulu waktu SD, SMP, SMA, saya pernah tuh. Mungkin teman-teman ngelihat ya atau mendengar saya agak cadel ya, gitu. Dulu nggak berani kan ngomong kayak gini tuh. Misalkan nih kita lagi kumpul ya 3, 4, 5, itu nggak berani saya ngomong. Kenapa? Karena suka diketawain. Apalagi ngomong di depan. Misalkan dulu suka lagi belajar baca waktu SD, bawa buku, itu diketawain. SMP pun sama, SMA pun sama. Sehingga apa namanya, saat itu orang yang kalau misalnya yang saya bersyukurnya itu adalah saat itu punya konsep nilai terhadap diri saya ini yang positif. Misalkan gini, ketika ada yang ngebully, dasar lu cadel amat, memang iya cadel. Terus gimana lagi itu? Jadi kita harus nerima dulu tuh Pak. Nah, kadang-kala maaf nih, ini kalau kejadian di lapangan, tidak semua orang tuh ketika dibully siap dengan mental. Dampaknya apa? Dia ngerasa takut, cemas, gelisah, bahkan tidak sedikit menarik dari pergaulan. Ekstrimnya, kalau dia di sekolah, nggak mau, takut ke sekolah. Kamu sekolah lagi. Kalau dia di sekolah, di kuliahan, dia nggak mau ke kuliah lagi. Atau mungkin di beberapa kampus ya, saya sempat ngedengar discuss gitu ya, ada yang konseling. Bahkan dulu, ya sampai saat ini ngedengar anak mau bimbingan, skripsi. Tidak semua dosen di beberapa kampus ya, insya Allah di IPB enggak. Amin. Enggak semuanya soft spoken kan. Betul, ada pembawaannya masing-masing. Iya, dosen itu ada pembawaan masing-masing. Kamu ini udah saya ajarin, kenapa kamu masih bodoh? Itu tidak sedikit mahasiswa itu sampai ngedrop. Iya. Nangis, takut ketemu dosen lagi. Ngilang kadang-kadang. Betul, betul. Memang balik lagi ya, dari konsep bullying ini sendiri itu sebenarnya patokannya pada diri sendiri, bagaimana kita menangkap makna dari pesan yang disampaikan oleh orang gitu ya Pak Ustadz. Ya, dan ini yang menariknya bukan hanya di lingkungan sekolah, Pak. Oh. Di tempat kerja pun sama. So itu saya Ya. di tempat kerja juga sama. Apalagi buat anak Gen Z yang dibutuhkan kan sebetulnya lingkungan yang nyaman. Betul, mengutamakan nyaman, benar ya Pak Nyaman Ustadz. dulu, bukan sekedar berapa banyak duit yang kita dapatkan kan gitu Iya. ya. Atas seluruh yang kita dapatkan, tapi butuh kenyamanan. Nah, untuk beberapa leader yang mungkin dia tidak belajar bagaimana ternyata pentingnya membawa suasana yang nyaman, yang kondusif itu ya buat lingkungan kerja. Nah, itu kadangkala ketika meeting nggak sadar kita ngatain, lu kenapa sih udah gua kasih tahu masih salah mulu. Tolong dong. Ya, ini semua mungkin niatnya benar tuh, tapi kadangkala Pan, ketika diomongin di depan umum direndahkan, lu bodoh amat sih, gua udah ngasih tahu misalnya gitu, lu nggak siap, belum tentu siap lah semua. Iya betul Pak Ustadz. Mungkin pengalaman setiap orang juga beda ya, jadi kayak mungkin ada yang pengalamannya udah pernah berada di lingkungan yang mungkin ibaratnya juga secara sosialisasinya gaul, rame. Terus mungkin juga ada yang kebiasaannya lebih nyaman untuk sendiri dan tidak terbiasa untuk menerima komentar dari orang lain. Ya. Jadinya dari bullying ini menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman juga,
memang penyelesaiannya itu balik lagi ke diri sendiri ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi teman-teman, ini ada satu konsep yang harus kita pahami, bahwasannya yang pertama, kita ini baik ya berdasarkan diri kita sendiri, penilaian kita. Yang kedua adalah berdasarkan pencipta kita. Itu penting tuh. Karena bullying itu tidak hanya kata-kata saja. Kan bullying itu ada verbal tuh, ada juga fisik, ada juga secara digital tuh di internet gitu kan ya. Iya betul Pak Ustadz. Nah, ketika kita ada orang yang mengatakan udah selalu pesek gitu, memang pesek, ya kita terima aja gitu. Kenapa? Faktanya seperti itu. Tapi jangan lupa, ya saya ingat dalam sebuah hadis itu dikatakan begini, Allah itu tidak melihat rupa kita, jasad kita, tapi yang Allah lihat itu hati kita dan perbuatan kita, amal soleh kita. Jadi bayangkan kalau kita punya nilai nilai diri yang positif, maka siapapun yang menghina kita, kita bisa enjoy. Udah selalu pesek, iya, hitam, hidup pula, alhamdulillah. Betul. Kalau kata Adi Tahan, Pak, semua Milik milik Allah, semua Betul. ciptaan Allah, kan gitu ya. Iya. Itu hal yang sederhana, tapi menurut saya itu penting, Pak. Iya, saya juga setuju Pak Ustadz. Jadi kita jangan fokus dengan omongan orang lain, karena kita itu bahagia, senang, ya, sukses bukan karena omongan orang lain. Kita bahagia, kita tenang hidup kita, bahkan sukses karena kita sendiri gitu. Kalau ada yang ngebully kita, ya sudahlah, nggak usah didengerin, anggap aja angin lewat. Ada sebuah buku belajar bodoh amat, pernah baca nggak tuh? Iya, Nah, pernah Pak Ustadz. kadang-kala dalam hidup kita itu bodoh amat. Mereka mau ngehina kita, dasar monyet, bukan. Anjing lu, bukan. Oh, dasar lu gendut, hidup pula, alhamdulillah. Betul, betul. Maka, nah bagaimana kalau misalkan kita dihadapkan kepada kawan kita yang kena bully? Dukung, support, jadi supporting system dia. Ya, bahwasanya ketika kita ngelihat ada kawan kita dibully, kuatkan. Dan yang ngebully diingatkan. Nah, ini penting. Kenapa? Tadi, Pan, bayang nggak? Ketika dibulinya di sekolah, di kampus, mungkin awalnya mah ketawa-ketawa supaya dia terasa kuat. Padahal hatinya pecah. Iya, betul Kamu, Pak Ustadz. kita kuatkan tuh dan diingatkan. Yang kedua adalah kita dukung supaya si anak ini tuh karena ekstrimnya dia belum tentu kuat, bisa jadi dia ngilang, nggak mau ke sekolah lagi, nggak mau kuliah lagi. Kalau sedang nyusun skripsi, nggak mau menuntaskan skripsinya. Makanya saya selalu bilang nih ke teman-teman, dan ini yang saya lakukan dulu. Ketika ada yang ngebully itu, ya sudah saya terima aja. Karena terima atau tidak terima, udah kejadian, Pan. Iya, benar juga Pak Ustadz. Makanya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita berdamai. Oke, saya cadel, memang saya cadel, masalahnya apa? Ngerugiin orang lain kan? Kan enggak. Masalahnya apa? Ya kan? Iya. Terima aja. Kalau nggak nerima, ini yang terjadi. Seperti itu. Iya. Soalnya begini juga Pak Ustadz, kadang-kadang kan mungkin orientasinya sekarang kayak orang dibully, terus akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang di mata orang. Akhirnya mereka nggak akan merasa puas Pak Ustadz. Betul. Kayak jatuhnya selalu ada kekurangan di mata orang lain. Misalkan kayak kamu tuh gendut, iya saya gendut, saya bakal mau berubah. Tapi tujuan berubahnya itu bukan buat diri sendiri Pak Ustadz. Jadi akan terus ada masanya di mana oh saya masih belum kurang bagus ini badannya, saya harus bagusin lagi. Padahal di mata sendiri harusnya ketika ngelihat badan kita juga udah bagus, udah berusaha. Kalau misalkan di titik itu cukup, ya harusnya cukup ya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi ya sekarang karena mungkin juga pengaruh dari media sosial itu sendiri, Ya. akhirnya titik untuk cukupnya itu standarnya jadi tidak berdasarkan diri sendiri Pak Ustadz. Iya, jangan sampai kita diatur oleh omongan orang lain, Pan. Ini nyiksa, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada habisnya. Maka ini contoh misalkan nih, ketika saya dibully dulu waktu SMA, yang ngebulinya itu teman seangkatan dan adik kelas. Semuanya tertawakan karena cadelnya, Pan. Ini fun fact ya. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya belajar tuh dari pengalaman masa lalu tuh. Akhirnya saya coba melihat kepada diri saya sendiri. Memang saya cadel, terus masalahnya apa? Gitu. Kemudian saya ubah tuh tekanan tersebut, perasaan gak nyaman untuk apa? Untuk berprestasi. Gua cadel, ya, tapi
tak buktikan. Meskipun dengan keterbatasan seperti ini, saya akan buktikan saya adalah siswa berprestasi. Gitu. Dan kan saat itu kemudian kita nyari tuh role modelnya siapa. Kebetulan kakak kelas dulu, kelas 2 itu, ya kakak kelas itu cadel juga, siswa berprestasi di sekolah. Akhirnya saya lihat lagi yang lainnya, B.J. Habibie cadel, Iya. Agim sama. Dan saya cari itu anak-anak yang cadel dan ternyata berprestasi, itu ternyata jadi penguat tuh. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat ada satu momen di mana ya pemilihan siswa berprestasi, mereka kaget. Gitu. Nah, untuk mengubah bullying menjadi sebuah dorongan untuk berprestasi, membuktikan, oke, kita punya kelemahan di satu sisi, tapi kita akan buktikan ya bahwa dengan kelemahan kita ini bukan berarti kita terhambat untuk menjadi lebih baik. Dan saya setuju, jangan jadikan standar omongan orang lain sebagai patokannya. Kita aja. Kalau di dalam Atomic Habit itu kan berubah minimal 1% setiap hari kan gitu ya. Betul. Yang penting kita berubah aja menurut versi kita aja. Dan kita harus bisa menghargai perubahan itu sendiri gitu. Jadi terima, maafkan, kemudian kita hargai prosesnya. Dan yang tidak kalah penting, bersyukur. Iya, benar banget Pak Ustadz. Kadang-kadang kan mungkin kita ngelihat keadaan di lapangannya cuma dari perspektif yang dimana baik menurut dunianya aja ya Pak Ustadz ya. Betul. Tapi kita nggak ngelihat bahwa mungkin kita diciptakan dengan kekurangan tersebut. Mungkin menurut orang lain itu sebuah kekurangan. Yes. Tapi di mata Allah, di mata Tuhan kita juga, bahwa kekurangan tersebut pasti diciptakan dengan alasan yang dimana mungkin itu bisa jadi kelebihan dari diri kita sendiri yang mungkin Unik, jadi kan? betul unik ya Pak Ustadz ya. Itu penting tuh. Jadi saran saya teman-teman harus belajar memaafkan, Pak. Jadi anak yang pernah dibully harus belajar memaafkan. Ini penting. Memaafkan siapa? Memaafkan diri kita sendiri. Pan, badan lagi capek ya. Iya. Kira-kira obatnya apa? Istirahat dong Pak Istirahat Ustadz. dong. Mm-mm. Perut lagi lapar nih. Iya. Kira-kira solusinya apa? Makan. Makan Pak Ustadz. Kita haus. Solusinya apa? Minum, betul Pak Ustadz. Bayangkan, kalau mental kita kena akibat bullying, kira-kira obatnya apa? Nggak ada lagi kecuali kita memaafkan diri kita yang dulu mengambil angle yang negatif. Sehingga mungkin tidak setiap orang itu bisa langsung pulih kan? Iya betul Pak Sehingga Ustadz. dia punya trauma masa lalu, cemas yang lalu, udah terima aja. Saya maafkan diri saya yang dulu telah mengambil keputusan itu. Saya maafkan masa lalu saya terima masa lalu saya, dan saya maafkan. Demikian juga saya maafkan orang lain yang pernah menghina saya, membuli saya. Itu penting. Ya. Karena ketika kita berani memaafkan diri kita, menerima kekurangan kita, memaafkan orang lain, maka ada satu kalimat yang indah menurut saya sih. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, Oh, tapi dengan memaafkan akan memperindah masa depan. tuh setuju banget Pak Ustadz. Ada kalimat juga dari karakter Master Oogway di Kung Fu Panda tuh, dia yang mengatakan bahwa yang sudah berlalu itu menjadikan sebuah pelajaran buat hidup kita. Yang sekarang itu yang kita alami, yang harus kita usahakan. Kalau masa depan itu kita nggak ada yang tahu. Jadi ibaratnya ya kalau misalkan dari permasalahan ini jatuhnya mungkin di balik bullying itu kita bisa dapat nilai yang mungkin berguna di masa depan ya Pak Ustadz ya. Ambil rasa sakit itu sebagai dorongan untuk berprestasi, untuk berkarya. Maksudnya itu penting, Pak. Karena gini, setiap orang tuh pasti punya masa di mana dia dalam kondisi ke bawah. Iya, Down gitu rupanya ya. lagi down ya Pak Lagi Ustadz ya. downnya. Nah, pada saat ngedown tersebut, yang paling bahaya akibat bullying itu adalah pesimis. Ah, Kalau sampai pesimis, bahayanya apa? Dia mengambil keputusan yang salah. Dia ngambil keputusan yang salah. Apa itu? Nggak mau sekolah, nggak mau ke kampus, nggak mau lanjut kerja. Padahal dia mungkin lagi butuh ya kerjaan dan lain sebagainya. Maka ubah perasaan tersebut menjadi dorongan untuk berprestasi gitu kan. Itu penting tuh. Dorongan untuk membuktikan kita bisa lebih baik. Bahkan kita bisa melewati orang yang ngebully kita. Itu penting menurut saya sih. Maka ketika kita sudah menerima kekurangan kita, memaafkan diri kita, memaafkan masa lalu, memaafkan orang yang pernah menghina kita, kemudian apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah. Karena pasti di balik ujian ini ada hikmahnya.
Ya, ada hikmahnya. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Fokuskan rasa sakit ini kepada apa yang menjadi target dalam hidup kita. Entah itu katakanlah berprestasi lulus tepat waktu, di sekolah berprestasi dan lain sebagainya. Itu penting menurut saya, Pak. Karena kalau kita fokus kepada masalahnya, nggak akan bisa bertumbuh. Justru kita fokus dengan peluangnya. Ini ada satu sisi masalah, ya kita selesaikan, ya kita komunikasikan, beresin. Tapi yang lebih penting lagi, seperti peah tuh. Kalau kita pegas, didorong ke bawah, apa yang terjadi? Loncat kan? Iya, mantul Pak Ustadz. Nah, Betul. yang saya khawatirkan orang yang kena bullying itu punya apa? Mental block, Pak. Oh, iya, Itu iya. bahaya. Pernah lihat tahu gajah? Gajah itu Hmm, ketika dia jadi hewan sirkus, dia apain sama si pawangnya? Di rantai iya, yang terbuat dari besi dan baja, betul? betul Pak Ustadz. Akhirnya apa? Lama kemudian dia nyoba sakit, lecet, dia baik, dikasih makan. Lama kelamaan apa yang terjadi? Si gajah tersebut, ya udahlah, pasah dia, pesimis, Iya. nggak mau nyoba lagi. Diganti tuh dari besi, diganti dengan tali biasa tuh, tambang atau sejenisnya lah gitu ya. Kemudian si gajah tersebut nurut. Akhirnya apa yang terjadi? Si gajah tidak mau berontak lagi. Jadilah hewan sirkus. Dalam konteks kita sebagai manusia gitu ya, orang kalau misalkan udah kena bullying, kemudian negatif thinking, kemudian dia merasa, aduh saya mah apalah, akhirnya dia ngerasa nggak berdaya, dia ngerasa bodoh, dia ngerasa jelek, akhirnya nggak pede gitu Pak. Itu bahaya. Maka apa yang harus kita lakukan? Hancurkan mental block tersebut, kemudian gunakan rasa sakit itu untuk berkarya, membuktikan. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, pertama untuk kita. Bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan kita itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia mengubah apa yang ada pada dirinya. Apa itu? Niat, Pak. Niatnya. Jadi perubahan pertama itu di niatnya dulu. Kalau dia sudah niat untuk berubah, nanti Allah akan kasih jalan bagaimana untuk berkaryanya. Iya, setuju banget Pak Ustadz. Jadi kan memang kalau misalkan hal ini dari perspektif di mana kita mungkin yang diperlakukan kurang baik atau bullying tersebut ya Pak Ustadz. Yes. Kalau misalkan dari teman-teman nih, mungkin penonton yang ada di Sahabat Subuh sendiri, bagaimana sih cara mungkin memberikan respon kepada teman-teman kita yang mungkin, aduh kayaknya dia mental lagi nggak baik-baik aja, mungkin lagi di posisi down juga yang kata Pak Ustadz tadi juga sebelumnya. Terus juga gimana sih cara memberikan respon yang baik itu Pak Ustadz untuk bisa menghargai dan bisa mendorong agar dia setidaknya tidak terlalu pesimis sama dirinya sendiri gitu Pak Ustadz. Betul. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah kita memahami bahwa Allah itu telah menciptakan kita dan bentuk sebaik-baiknya. Oke, itu penting tuh. Kita meyakini itu. Yang kedua, Allah tidak akan pernah salah memberikan ujian. Pasti ujian tersebut untuk kenaikan kelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberikan ujian melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Yang ketiga, terimalah masalah tersebut. Karena kalaupun kita tidak terima, tidak berkompromi dengan diri kita, tidak memaafkan diri kita dan orang lain yang mungkin pernah membuli kita, menghina kita, maka kita akan terjebak pada mental toksik tersebut. Ya, yang terakhir adalah ini yang penting nih. Ada satu doa Pak. Yang menurut saya doa ini keren banget. Apa tuh Pak Ustadz? Doa dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikan aku ilmu dan hikmah. Wa alhiqni bisolihin, pertemukan aku dengan orang yang soleh. Lingkungan yang mensupport, yang ngedukung. Partner bisnis yang ngedukung. Partner kerja yang ngedukung. Atasan yang mendukung, gitu kan. Dosen yang ngedukung. Guru yang ngedukung. Yang soleh. Untuk apa ilmu, hikmah, dan orang soleh ini? Nah ini yang kedua tuh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya, supaya menjadi buah tutur kata yang baik buat orang-orang yang datang kemudian. Bukankah kita ingin dikenal kebaikannya, betul? Nah yang terakhir adalah waj'alni min warasati jannatin na'im. Mudah-mudahan kalau kita berbuat baik, mudah-mudahan kelak Allah wariskan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Oke, ini benar-benar bermakna banget ya dari pandangan mungkin kita sebagai orang yang pernah merasakan bullying tersebut juga, dan juga dari ayat-ayat Al-Quran yang dimana
Salah satunya juga tadi yang Pak Ustadz udah jelasin, di mana dalam konsep itu sendiri menjelaskan bahwa yang namanya terkait dengan hidup di dunia ini sebagai manusia, kita karunianya sudah diberikan terlebih dahulu ya Pak Ustadz, kayak apakah secara manusia itu kita mampu melewati masalah yang emang sudah diberikan oleh Allah. Betul. Karena pada dasarnya hidup dan matinya kita tuh sudah direncanakan ya Pak Ustadz ya. Betul. Sisanya bagaimana kita menjalani kehidupan tersebut, kita yang memilih arah kehidupan kita mau ke arah yang baik atau mungkin ke arah yang buruk. Tapi kita yakin ya teman-teman juga yang setia banget buat nontonin konten Sahabat Subuh di sini, kalian pasti tujuan ke arah ranah hidupnya juga ingin menjadi orang yang baik, baik menurut diri sendiri dan baik berpengaruh kepada lingkungan di sekitarnya juga ya Pak Ustadz ya. Setuju. Dan berarti di sini juga kalau misalkan teman-teman mungkin ada rekannya atau mungkin ada orang yang dibully di sekitar kalian, mungkin kalian bisa memberikan perilaku-perilaku yang dimana bisa membantu mereka, entah tidak membela sesuatu hal yang salah, kayak kadang kan konteksnya kalau sekarang ini ya Pak Ustadz ya, lebih seringnya tuh orang yang dibully malah dia yang disalahin gitu Pak Ustadz. Betul. Kayak ya kamu kan emang jelek, kamu kan emang gendut gitu, bukannya kayak ayo dong Selalu semangat dong. apaan kamu Iya, mah gitu kan. Kalau betul. perasaan gitu kan. Padahal harusnya ya didukung gitu. Ya kalau misalkan kamu mau berubah, ayo kita berubah bareng yuk, kita nge-gym bareng gitu misalkan, atau enggak kita perawatan bareng yuk. Yes. Itu lebih benar-benar membantu ya Pak Ustadz. Solutif. Karena kita kan nggak tahu ya Pak Ustadz, kalau misalkan keadaan orang tuh kelihatannya di depan kamera atau mungkin di umum kayak tawa-tawa, hahaha yang Pak Ustadz bilang tadi juga. Ternyata dia juga lagi ngalamin masalah di tempat yang lain ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi ya begitu teman-teman. Diharapkan dari episode ini semoga terkait dengan kesehatan mental menjadi tanggung jawab buat kita semua. Saya Gufran VTD selaku host di sini dan Pak Ustadz selaku host. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.